Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nur Cahya Pradana Taufik Prakisya, dosen program studi S1 Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret, Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah video dokumentasi proses pembelajaran dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yakni pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Video ini dibagi menjadi dua bagian. Pada bagian awal video, saya akan menjelaskan tentang informasi umum mata kuliah dengan mencakup delivery, interaction, dan assessment. Kemudian pada bagian kedua akan memuat cuplikan proses belajar mengajar dari mata kuliah yang saya deskripsikan. Mata kuliah yang akan saya deskripsikan ini adalah mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Mata kuliah rekayasa perangkat lunak atau software engineering merupakan mata kuliah yang mencakup disiplin ilmu tentang penerapan prinsip-prinsip rekayasa untuk perancangan, pengembangan, pemeliharaan, pengujian, dan evaluasi perangkat lunak. Tujuan utama dari mata kuliah ini adalah untuk menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas tinggi, dapat diandalkan, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Mata kuliah rekayasa perangkat lunak termasuk pada mata kuliah wajib di semester 4 pada program studi S1 Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Universitas 11 Maret, yang mana memiliki bobot sebesar 3 SKS teori. Capaian pembelajaran lulusan dari program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Universitas 11 Maret yang dibebankan pada rekayasa perangkat lunak adalah kode PLO 11, yakni memiliki pemahaman mendalam tentang rekayasa dan ilmu pengetahuan yang diperlukan untuk menganalisis dan mendesain teknologi informasi. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah yang diturunkan dari capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini ada 7, yakni mahasiswa dapat memahami apa yang dimaksud dengan rekayasa perangkat lunak dan klasifikasi software. Mahasiswa dapat memahami berbagai model proses untuk pengembangan perangkat lunak. Mahasiswa dapat memahami kegiatan yang dilakukan untuk merancang suatu perangkat lunak. Mahasiswa dapat melakukan analisis pemodelan dan perancangan model. Mahasiswa dapat merancang perangkat lunak dengan pendekatan efektif modular dan berorientasi objek. Mahasiswa dapat mengevaluasi perangkat lunak dengan berbagai pengujian perangkat lunak. Dan mahasiswa dapat menyelesaikan permasalahan kompleks melalui proyek perangkat lunak. Materi pokok yang disampaikan pada mata kuliah ini antara lain Software Engineering Introduction, Software Process Model, Requirement Engineering, UML Modeling, Software Quality Assurance, Risk Management, dan Software Testing. Bahasa pengantar yang digunakan dalam proses belajar mengajar adalah bahasa Indonesia dengan kombinasi material yang menggunakan bahasa Inggris. Referensi utama yang saya gunakan selama proses belajar mengajar adalah Software Engineering A Practitioner Approach 7th edition dari Placement, Software Engineering 9th edition dari Somerville, dan System Analysis and Design with UML version 2.0 2nd edition dari Dennis. Sistem pembelajaran dilakukan menggunakan model blended learning, yakni menggabungkan antara pembelajaran sinkronus dengan pembelajaran asinkronus atau mandiri yang bisa dilakukan kapanpun dengan menggunakan Learning Management System. Proses pembelajaran diselenggarakan menggunakan metode hybrid, luring atau daring,
yang menonjolkan kolaborasi dan keaktifan siswa, yakni kolaboratif, diskusi, penugasan, dan team-based project. Pembelajaran luring dilaksanakan secara tatap muka di dalam kelas, sementara untuk kegiatan pembelajaran secara daring dilaksanakan menggunakan media Zoom. Interaksi yang terjadi di dalam kelas melibatkan komunikasi dua arah, yakni antara dosen dan mahasiswa maupun antar sesama mahasiswa, sehingga tercipta suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Interaksi antara dosen dan mahasiswa meliputi kegiatan tanya jawab dan umpan balik, sementara interaksi antar mahasiswa di dalamnya meliputi diskusi kelompok dan kerja proyek. Basis penilaian yang digunakan antara lain kognitif atau pengetahuan dengan tingkatan taksonomi C4 hingga C6 dan hasil proyek. Evaluasi penilaian diperoleh melalui kuis, penugasan, UTS, dan UAS berbasis proyek yang semuanya dilakukan dengan menggunakan rubrik penilaian yang terlampir di dalam RPS agar evaluasi dapat dilakukan secara objektif. Bobot untuk masing-masing teknik evaluasi pembelajaran, yakni kuis sebesar 10%, penugasan sebesar 20%, UTS sebesar 20%, dan UAS berupa team based project sebesar 50%. Demikian informasi mengenai mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak yang saya ampu di program studi S1 Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Universitas 11 Maret. Selanjutnya, pada bagian 2 adalah cuplikan pembelajaran pada pertemuan kelima mengenai desain modeling secara sinkronus di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kita saat ini sedang suasana Ramadan ya, meskipun dalam suasana Ramadan teman-teman berpuasa, tetap kita semangat dalam menghadapi lapar, karena itu memang satu tantangan bagi kita, di mana kita harus tetap belajar, tetap harus fokus seperti itu. Dan pada pertemuan hari ini di mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, nantinya kita juga akan membahas lebih jauh lagi terkait dengan materi yang sebelumnya sudah kita pelajari bersama, yakni bagaimana kita mengambil analisis dari requirement yang sebelumnya sudah ada di tahap inception, kemudian nanti bagaimana kita akan melakukan modeling. Nah, itu akan kita bahas pada hari ini. Namun sebelum kita mulai, mungkin teman-teman bisa lihat dulu di sekelilingnya. Barangkali ada sampah yang mungkin masih ada di bawah meja, coba dicek. Ada? Bersih ya, alhamdulillah, karena kebersihan itu sebagian dari iman. Soal itu sebenarnya iman itu sudah pada tahu ya. Dan karena sudah bersih, nanti kita semua nyaman untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Baik, langkah lebih baiknya lagi kalau misalkan kita memulai pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mempelajari ilmu yang baru ini. Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa dipersilakan. Baik, tutup. Oke, di sini saya presensi terlebih dahulu teman-teman semua. Nanti yang hadir silakan nanti bilang, kalau mungkin ada teman yang tidak masuk, mungkin bisa disampaikan. Yang pertama Mas Abiusani, ada? Izin Pak. Izin. Mas Darul Zafir, apa? Oh, oke. Bangun Paduko, Chandra Zulkarnain. Baik, terima kasih. Untuk teman-teman kita yang sakit, kita doakan semoga lekas sembuh. Baik,
kita ada di materi analisis modeling. Jadi ini ada tujuan yang akan kita dapatkan atau peroleh hari ini, yakni kita nanti bisa melakukan pemodelan dari hasil analisis dan desain model. Ya. Namun sebelumnya mungkin saya mau tanya dulu, kira-kira apa yang ada di benak kalian ketika kalian melihat gambar ini? Ayunan? Ya, ayunan? Apakah cuma sekedar ayunan? Oh iya, silakan Mas. Itu mungkin bukti nyata, jadi perbedaan persepsi antara stakeholder. Jadi kan itu bagaimana kayak project leader itu memahami, bagaimana analisis itu mendesain. Itu mungkin kan ada perbedaan ya persepsinya. Iya. Mungkin menjelaskan bagaimana sulitnya untuk menyamakan persepsi. Ya. Oke, benar sekali. Jadi di dalam sebuah proyek perangkat lunak, proyek pembuatan perangkat lunak itu sangat sulit untuk menyamakan persepsi antar stakeholder, di mana stakeholder seperti yang kita ketahui itu tidak hanya terkait dengan user, tetapi juga project manager, designer, kemudian programmer, tester, dan semua yang terlibat di dalam proyek tersebut untuk bisa satu visi dan satu misi itu sangat sulit. Ya, kalau dilihat di depan ini ada customer menjelaskannya seperti ayunan tingkat 3 gitu ya. Kemudian project leader memahaminya bahwasanya itu ayunan pokoknya di tengah pohon. Tetapi kalau analis itu memahaminya benar-benar di tengah pohon, sehingga ayunan itu ada di antara batang pohon tersebut. Itu kan sangat tidak masuk akal. Kemudian program memahaminya ya secara literal, karena ayunan di pohon ya tadi ayunan ditempel di pohon aja gitu. Meskipun fungsinya tidak berjalan, tapi ya itu yang mereka pahami. Kemudian bisnis konsultan, mereka biasanya lebih flowery ya bahasanya itu, kalau ke customer pokoknya empuk, nanti ayunan seperti ini seperti itu. Dan ternyata ketika didokumentasikan kosong, tidak ada dokumentasi sama sekali. Nah, ini membuktikan bahwasanya hanya untuk membuat satu ayunan saja itu bisa ada banyak sekali pandangan dan ada banyak sekali permasalahan. Apalagi terkait dengan perangkat lunak yang pasti banyak sekali requirement yang bermunculan, kemudian banyak sekali variasi-variasi yang diinginkan dari klien dan kepentingan-kepentingan stakeholder yang pastinya juga berbeda-beda. Oleh karena itu kita membutuhkan analisa dari requirement yang ada di dalam perangkat lunak. Ya, requirement analysis di sini kita tujuannya sebenarnya adalah untuk mendefinisikan ya bagaimana karakteristik dari perangkat lunak itu sendiri. Kemudian bagaimana perangkat lunak ini nanti dia bisa berinteraksi dengan elemen dari sistem yang lain barangkali yang ada. Dan kemudian dari requirement analysis ini kita juga harapkan kita bisa mendapatkan batasan dari perangkat lunak yang akan dibangun, karena bisa jadi terkait dengan aturan-aturan yang ada di luar sana itu harus dipenuhi, sehingga tidak mungkin mereka membuatnya asal-asalan. Oke, terkait dengan analisis ini biasanya yang membangun adalah analis atau modeler. Nah, nanti peran mereka di sini adalah untuk mengembangkan requirement dasar yang sudah didapatkan ketika kemarin atau di sebelumnya kita requirement engineering. Itu kan ada requirement gathering ya, requirement gathering hasil dari wawancara, hasil dari observasi. Nah, itu mereka mengelaborasinya, mereka mengembangkannya, sehingga nanti endingnya mereka akan membangun sebuah model atau mungkin lebih dari satu model yang mana dia merepresentasikan skenario dari user, kemudian aktivitas secara fungsional, kemudian bagaimana kaitannya antara satu aktor dengan aktor yang lain, kemudian tingkah laku dari sistem itu sendiri, sama aliran dari data yang nanti ada di dalam perangkat lunak. Ketika kita melakukan analisis terkait dengan model, ada prinsip-prinsip yang perlu kita pahami. Yang pertama, bahwasanya
domain dari informasi ini harus muncul dan harus dipahami bersama. Jadi jangan sampai permasalahan ini masih ada yang tidak terdefinisi dengan baik. Sebagai contoh, kalau misalkan kita sistem perpustakaan, berarti kita harus bisa menggambarkan itu dalam bentuk yang utuh. Jadi kalau misalkan di sana kan ada sirkulasi, ada peminjaman, ada pengembalian, ada denda, itu semuanya paling tidak mereka harus disampaikan secara jelas. Ya, domain-domain tersebut harus jelas. Jangan sampai ada yang ketinggalan, misalkan denda itu tidak ada sama sekali, tidak disampaikan, atau pengembalian itu teknisnya juga tidak disampaikan, itu juga kurang. Nah, kemudian terkait dengan yang kedua adalah fungsi. Bagaimana nanti kemudian perangkat lunak ini harus berfungsi. Jadi kaitannya nanti jika kita melakukan suatu perintah, maka ekspektasi dari user itu nanti seperti apa, gitu. Itu fungsinya. Dan behavior ini nanti juga nomor 3, ini behavior itu mempengaruhi dari state kondisi dari perangkat lunak kita. Jika nanti ternyata bisa melakukan fungsi A, maka behaviornya harusnya apa? Terkait dengan contoh tadi sistem perpustakaan, jika fungsinya adalah kita melakukan pengembalian, ketika kita lagi input data peminjaman seperti itu, maka behaviornya apa? Maka sistem harus bisa menerima input, baik itu berupa data gambar mungkin barangkali, atau data tanggal, atau mungkin data ID. Nah itu berarti mereka dalam kondisi siap, behaviornya dalam kondisi siap, bukan behavior dalam kondisi error atau caution atau warning seperti itu. Nah, oleh karena itu nantinya daripada saya sampaikan satu persatu, mungkin kita akan diskusi. Nanti kalian akan membuat kelompok seperti ini, ya. Jadi saya minta teman-teman berkelompok sesuai dengan kelompoknya yang sudah dibuat kemarin, sesuai dengan timnya masing-masing. Nanti kalian akan mendefinisikan nama URL, definisi, fungsi, diagram, contoh skenario, identitas tim, dan nama makhluk. Nah, karena kalian sudah pernah belajar desain web nih ya, maka kalian nanti akan membuatnya dalam bentuk web statis. Nah ini presentasinya pakai web statis. Saya yakin kalian masih sudah bisa dan mahir, jadi paling mungkin 30 menit jadi ya seperti ini. Bentuknya kalau dibuat contoh itu seperti ini. Jadi mungkin nanti ada judulnya, kemudian nanti ada deskripsinya, notasinya, contohnya, itu bisa dibentuk sedemikian rupa, gitu ya. Nah, barangkali sebelum kita mulai kuis ini ada pertanyaan? Oh iya, silakan Pak. Bagaimana desain model perangkat lunak itu berbeda dari analisis kebutuhan perangkat lunak? Oke, bagaimana kemudian kalau kita gathering requirement ini berbeda dengan model ya. Oke, kalau kita berbicara tentang analisis kebutuhan perangkat lunak, ini fokusnya itu lebih ke identifikasi kebutuhan penggunanya itu sendiri. Ya. Jadi kalau kita itu harapannya adalah memahami kebutuhan dari user, memahami masalah dari mereka, dan mencoba untuk mencari solusinya, mencari alternatif solusinya. Itu adalah requirement gathering. Sementara jika kita masuk ke dalam modeling, itu lebih berkaitan kepada nanti perencanaan taktisnya ya. Jadi bagaimana kemudian solusi yang akan kita bangun ini nanti dia akan dirancang sedemikian rupa sehingga dia itu tidak ada kesalahan atau semuanya sudah tercover ke dalam aplikasi yang akan mungkin kita bangun nanti, seperti itu. Jadi fokusnya lebih ke arah teknis. Kita kalau gathering itu lebih ke arah dia tadi menyamakan persepsi dan kemudian dia juga berupaya untuk berempati terhadap klien. Seperti itu. Lagi cukup ya. Baik, mungkin kita bisa mulai berkelompok seperti itu. Kita bisa duduk berkelompok. Silakan.
presentasi. Kita akan maju tunjuk satu persatu ya. Dari masing-masing kelompok silahkan kalian tunjuk siapa yang akan mempresentasikan tentang diagramnya masing-masing. Oke, kita mulai dari sequence diagram dulu. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok menyapa akan mempresentasikan tentang kerja kami di sequence diagram. Jadi sequence diagram itu merupakan bagian dari UML yang menunjukkan bagaimana objek dalam sistem saling berinteraksi dalam suatu skenario tertentu. Diagram ini menggambarkan pesan yang dikirim antara objek-objek dalam urutan waktu yang terurut. Selanjutnya, ada beberapa fungsi. Yang pertama, memodelkan interaksi, mendokumentasikan aliran logika, analisis dan desain sistem, komunikasi visual, pengujian dan berbagi, basis untuk implementasi. Selanjutnya, ada beberapa komponen. Komponen ini bisa diimplementasikan dalam, bisa dilihat langsung di contoh ini. Jadi ini tuh tentang aliran kayak misal mau login ke sebuah web itu. Di sini kita mengambil kayak misalnya mahasiswa mau login ke web Siamat kayak gitu. Jadi sistem ini memiliki pengamanan berupa halaman login yang mencegah orang lain untuk memasukinya. Maksudnya kalau dia nggak punya akun dia nggak bisa masuk, atau kalau passwordnya salah dia nggak bisa masuk. Jika pengguna berhasil login, maka akan muncul halaman dashboard atau umum yang memuat berbagai informasi tentang perkuliahan. Dan jika nggak berhasil, dia akan kembali lagi ke awal dan muncul kayak info kalau dia tuh nggak bisa login gitu. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Dara akan mempresentasikan activity diagram. Activity diagram merupakan diagram yang menggambarkan langkah-langkah aktivitas pada setiap use case. Dalam setiap use case diagram, mulai dari awal sampai akhir sistem. Untuk contoh diagramnya ada contoh mengambil uang dari mesin ATM. Jadi untuk activity diagram ini ada perbedaan dari kayak mulai dari nasabah terus di ATM sama untuk banknya sendiri. Jadi kayak ada perbedaan gitu, kayak space gitu dibedain. Kita sekarang sudah di penghujung perkuliahan nih. Maka dari itu kita nanti akan adakan kuis. Kuis ini nanti diharapkan supaya teman-teman ini bisa lebih paham. Saya juga tahu juga nanti teman-temannya tadi sebenarnya memperhatikan atau tidak ya. Oke, maka dari itu kita akan menggunakan Kahoot ya di sini. Oke, teman-teman, kita akan menggunakan Kahoot sebagai medianya. Silakan teman-teman bisa join. Untuk PIN-nya adalah 562340. Silakan kalian join.
ternyata juga kalian pinter-pinter di sini. Oke. Mungkin terkait dengan kuis kita sudah cukupkan di sini. Sekarang kita di akhir dari perkuliahan. Nah, untuk kita akhiri perkuliahan ini maka kita akan simpulkan. Tetapi kesimpulan ini saya minta dari teman-teman. Kira-kira siapa nih dari teman-teman yang berani menarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Monggo, siapa? Oke, silakan. Mungkin dalam pelaksanaan proyek lunak itu sebaiknya para stakeholder tuh menyamakan persepsi dengan satu sama lain agar mereka tuh dapat saling mendukung dan tidak ada kekacauan, sehingga nanti gak ada salah kaprah dari satu sama lain. Oke, ya. Jadi kalau terkait dengan bagaimana persepsi ini harus disamakan itu benar ya, supaya nanti mereka satu visi, satu misi, satu tujuan gitu, sehingga yang di deliver atau yang dibuat nanti itu sesuai dengan harapan dari klien dan semuanya berjalan dengan lancar. Mungkin yang selanjutnya ada lagi yang mau memberikan tanggapan. Diagram seperti diagram kelas, diagram urutan, dan diagram aktivitas, UML memungkinkan pengembangan untuk memahami struktur dan fungsi sistem dengan lebih mendalam. Seperti itu, Pak. Oke, ya tadi kita lihat ada beberapa diagram begitu ya, diagram seperti diagram ada activity, ada sequence, itu semua fungsinya adalah membantu untuk dari sisi programmer ataupun dari sisi klien itu sendiri supaya mereka itu bisa berkomunikasi ya. UML ini yang sebagai jalur komunikasinya. Jadi kalau misalkan nanti UML itu dibuat kurang detail, itu jadinya ya berarti ada komunikasi yang hilang sebenarnya. Ya, minggu depan kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait dengan komponen level analisis dan UI analisis. Seperti itu ya, kita tetap di hari Rabu di jam 8:30 pagi, dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas atensi dan perhatian teman-teman semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat, dan saya tutup akhir